Ken Dedes adalah perempuan paling cantik pada zamannya. Bahkan dari penggambaran para sastrawan, bisa jadi Ken Dedes adalah wanita paling cantik yang pernah diciptakan Tuhan. Saking cantiknya, ia menjadi rebutan banyak pangeran, bahkan para raja. Dalam narasi lain, bahkan diungkapkan secara hiperbolis, Ken Dedeslah satu-satunya wanita yang mengakibatkan banyak pertumpahan darah. Dari sini, sejarah raja-raja Jawa yang masyhur dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku, Agung Ampiar. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah ataupun cerita dari salah satu tokoh yang bernama Putri Ken Dedes. Beliau ini adalah salah seorang istri dari seorang aku yang bernama Tunggul Ametung. Akan tetapi sejarah mencatat beliau sebagai ibu besar dari raja-raja di tanah Jawa. Karena dari rahim beliaulah yang pada akhirnya melahirkan seorang anak yang telah akan meneruskan atau memberikan penerus untuk menjadi penguasa di tanah Jawa. Untuk itu tidak perlu lama lagi, mari kita simak, mari kita ulas bersama-sama tentang Putri Ken Dedes. Tunggul Ametung adalah Akuwu Tumapel, daerah di bawah kerajaan Kediri, yang kemudian merenggut Ken Dedes tidak dengan cinta. Selaku Akuwu atau kepala daerah Tumapel, tak pelak Tunggul Ametung mendengar ihwal kecantikan Ken Dedes, putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha Mahayana. Demi mengetahui begitu banyak pria darah biru dan pria kebanyakan tergila-gila kepada Ken Dedes, Tunggul Ametung segera menyambangi kediaman Empu Purwa, bermaksud hendak menyunting Ken Dedes. Apa hendak dikata, setiba di Padepokan, Empu Purwa justru tidak berada di rumah. Ketika itulah Tunggul Ametung melihat seorang gadis yang sangat cantik jelita. Dialah Putri Ken Dedes. Tunggul Ametung pun langsung meminang Ken Dedes menjadi istrinya. Tentu saja Ken Dedes tidak serta-merta menjawab iya, tetapi juga tidak berani berkata tidak kepada Akuwu Tumapel. Ia hanya meminta sang Akuwu menunggu kepulangan Kanjeng Romo Empu Purwa. Tunggul Ametung dengan kekuasaannya memaksa Ken Dedes ikut serta ke Tumapel tanpa menggubris permintaan Ken Dedes. Betapa kaget dan murka Empu Purwa demi kepulang dan mendapati putrinya dibawa paksa Tunggul Ametung, hingga keluar kutukan. Hai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan. Matilah dia dibunuh dengan keris. Demikian juga orang-orang Panawijen, keringlah sumurnya, semoga tidak keluar air dari kolamnya. Pada suatu hari, Tunggul Ametung bersama Ken Dedes berjalan-jalan ke sebuah kawasan yang disebut Hutan Baboji. Ken Arok sebagai pengawal setia Tunggul Ametung selalu menyertai rombongan dengan kesetiaannya, termasuk ketika Ken Dedes meminta untuk berhenti dan hendak turun dari kereta. Saat Ken Dedes turun dari kereta, langkah kakinya telah menyibak kain yang membalut tubuhnya. Ken Arok berada tepat di depannya, sehingga ia bisa melihat aurat Ken Dedes yang bersinar.
Dalam Pararaton tertulis, Kengkis wetisira, kengkap tekeng rahaya senica, nener maton murup denira ken aro, yang berarti tersingkap betisnya, yang terbuka sampai rahasianya, lalu terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok terkesiap. Sejak itu, bayangan tentang aurat yang bersinar tak beranjak dari benaknya. Bukan birahi yang membuatnya tak henti membayangkan, tetapi sesuatu yang bersifat misterius. Karenanya ia segera menyampaikan apa yang dilihatnya kepada Pandita Lohgawe, guru spiritual sekaligus orang yang dianggap seperti orang tuanya sendiri. Lohgawe menjelaskan, jika seorang laki-laki memperistri wanita dengan ciri-ciri seperti itu, maka dia akan menjadi maharaja. Mendengar hal itu, Ken Arok termenung, hatinya berkecamuk. Ken Arok pun memantapkan hati untuk bisa menikahi Ken Dedes. Ia pun mengatur siasat. Pertama, Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring, disanggupi dalam waktu 12 bulan. Tetapi baru 7 bulan, Ken Arok sudah tidak sabar. Ia meminta paksa keris itu. Bahkan kemudian Empu Gandring ditikam dengan keris buatannya sendiri. Menjelang ajal, Empu Gandring pun mengutuk bahwa keris itu akan mengakibatkan kematian 7 orang raja, termasuk Ken Arok yang ketika itu bahkan masih berstatus pengawal. Sesampai di Tumapel, Ken Arok memberikan keris itu kepada rekan pengawal lain bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo yang terkenal ceroboh, congkak, dan gemar bermabuk-mabukan. Dalam waktu singkat, seluruh Tumapel sudah tahu ihwal keris Kebo Ijo. Ken Arok lalu mencuri keris itu dari Kebo Ijo saat Kebo Ijo sedang tidur. Dengan keris itu pula, Ken Arok menyelinap ke kamar Tunggul Ametung dan menikamkan keris ke tubuh Tunggul Ametung hingga tewas. Dikisahkan, Ken Dedes mengetahui peristiwa itu, tetapi tidak menampakkan reaksi keberatan. Dalam banyak versi disebutkan, Ken Dedes memang sudah menaruh hati terhadap Ken Arok. Alasan lain, Ken Dedes dinikah Tunggul Ametung secara paksa. Kematian Tunggul Ametung membuat Tumapel geger. Kegegeran yang seperti sudah diskenariokan Ken Arok berujung pada tuduhan pembunuhan oleh Kebo Ijo, sang pemilik keris yang menancap di tubuh Tunggul Ametung. Tuduhan telah mengakibatkan Kebo Ijo dihukum mati. Ken Arok pun mengangkat dirinya menjadi Akuwu Tumapel, sekaligus memperistrikan Dedes yang saat itu tengah mengandung janin yang kelak lahir dengan nama Anusapati. Jika kisah dipercepat ke depan, maka akan sampai pada babak di mana Anusapati akhirnya tahu bahwa ia bukan anak kandung Ken Arok. Ia tahu juga bahwa ayahnya, yaitu Tunggul Ametung, meninggal dibunuh Ken Arok. Maka Anusapati pun kemudian membunuh Ken Arok. Begitulah kejadian bunuh-membunuh terjadi seperti kutukan Empu Gandring. Tak lepas dari itu, rahim Ken Dedes lahir raja-raja, sebab setelah Ken Arok memberontak terhadap kerajaan Kediri dan memenangkan peperangan, maka Tumapel berdiri sebagai kerajaan bernama Singasari. Dari Singasari nanti menurunkan Majapahit dengan raja-raja besarnya. Ken Dedes sebagai Sri Nareswari dapat disamakan dengan Mahamaya, ibunda Pangeran Siddhartha dari Kapilawastu. Dari rahimnya lah lahir tokoh besar yang dikenal oleh manusia seluruh dunia, Siddhartha Gautama. Dimetamorfosakan sebagai Maya Dewi. Ia adalah ikon dari seorang Dewi sempurna yang melahirkan tokoh agung pembawa ajaran Buddha.
Menutup bahasan tentang Ken Dedes, seorang pelaku spiritual Ki Ageng Agung Jati menyatakan dalam penerawangannya, setelah mencoba menembus waktu dan mohon izin untuk bertemu dalam mata batin, saya merasa jatuh cinta, namun tentu hal yang tidak mungkin. Ken Dedes adalah figur wanita Jawa kuno, kuat dalam adat, taat pada keimanannya, serta lemah lembut budi pekerti dan perilakunya. Ia sangat patuh dalam keluarga, sangat tahu diri, serta menundukkan dirinya sebagai sosok wanita Jawa paripurna. Pesona gestur yang memukau dengan mata teduh namun berwibawa. Tak ada dan tak bisa digambarkan atau disamakan dengan artis secantik apapun. Sebab dalam diri Ken Dedes telah diberikan cahaya sebagai sosok ibu yang melahirkan para raja-raja di tanah Jawa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Buat kalian semua yang ingin menambahkan informasi tentang Putri Ken Dedes, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, komen, agar channel ini semakin terus berkembang. Oke guys, itu tadi salah satu kisah di mana yang menceritakan tentang seorang putri, yaitu Putri Ken Dedes. Dan beliau sendiri juga mendapat julukan sebagai ibu besar dari raja-raja di tanah Jawa. Maka dari itu, semua yang kita ulas di sini adalah kisah mengenai beliau. Jadi untuk teman-temanku semuanya, buat kalian yang pro dan kontra, boleh kalian tambahkan. Apabila ada kekeliruan, boleh kalian benarkan. Apabila ada kekurangan, boleh kalian tambahkan informasi tentang ataupun cerita tentang Putri Ken Dedes. Dan aku ucapkan terima kasih buat kalian semuanya sudah menonton videoku. Stay happy, stay healthy, tetap semangat. Dan aku ucapkan salam ambiar.